Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uqlik wal khatima lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Kita muliakan serta kita cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama, dan kita memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada para habaib kita, pada asatid kita, guru-guru kita, senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita pada malam hari ini dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir kamalul muhibbin, dengan harapan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang luas yang halal, diberikan kesehatan keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala urusan dikabulkan, segala hajat dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, dzurriyyah, sahabat dan pengikut illa yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Ini masih berkenaan tentang penyakit hati. Wa ammar riya fa huwa syirkul khafi wa huwa ahadun syirkain wa dzalika talabul manzilata fi qulubin nas litanala bihi jah wal hismah wal hubb jah minal hawa al muttabil muhlik wa fi khalaqa aksarun nas fama ahlakan nas illa nas walau ansyafa aksarun nas la'alimu anna aksara ma huwa fihi minal ulumi wal ibadati fadlan an amwalil adat laisa yahmiluhum alaiha illa muru'atun nas wa hiya muhbitat a'mal hatta warada fil akhbar inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamah ila nar fa yaqulu ya rab istahittu bihi sabilika fa yaqulu aratta ayyuqala innaka syuja'un wa qad qila dzalika wa dzalika ajruka wa kadzalika yuqalu lil alim wal hajj wal gadi wal qari. Yang kedua daripada sifat yang bisa menghancurkan amal seseorang, dari Imam Ghazali, kita bisa mengobati daripada penyakit hati harus mengetahui apa itu penyakitnya. Yang kemarin hasad, orang hasad itu di Imam Ghazali, orang hasad
Al-hasad khairat kama ya'kulul khatab an-nar. Orang yang hasad itu akan memakan seluruh kebaikannya. Orang hasad, orang iri, orang dengki, melihat tetangga diberi anugerah karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam karunia. Rezeki tak banyak pada seorang. Kadilawas orang bahasa tidak motor hanyar pulang. Orang hasad, orang bah. Kali nyaman. Jadi jadi Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah minggu kemarin bahwasanya orang hasad itu dunianya tersiksa, akhiratnya lebih lagi tersiksa. Kayak apa tersiksa batin. Kali nyaman tuh bang, guri memikirkan ampun orang juga kan. Yang dipikirkan ibarat hilang kan tidak kasih orang juga. Jadi hidupnya kada tenang, hidupnya kada damai. Perasaan inya rasa tersiksa tuh bang, melihat orang diberi anugerah karunia, kelaluan karena berprasangka nang kada baik kepada orang, berprasangka kada baik terhadap tetangga, berprasangka baik terhadap kawan, sama aja. Orang diberi kelebihan ilmu, orang diberi kelebihan harta, kawan. Dalam hati begini mulai mana dapat harta orangnya. Kalau terlalu lihat begawi-gawi juga, karena buntut gahnya, macam-macam mainnya pikirannya. Tersiksa batin. Seorang nak ada kalau guring, orang makam guring, itu hasad. Jadi kayak apa memiliki hasad? Ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seluruh anugerah yang diberikan kepada orang tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tak mana, tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggaduhi orang lain. Nah, terus di Imam as-sifatur riyah. Sifat riya. Riya itu berbagai para ulama berpendapat bahwasanya beribadah akhirat, ya, orang beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan, ibadah. Nah, ini masalah akhirat riya. Ingin dipandang orang pak alimnya, ingin dipandang orang pembaiknya. Nah ini sifat riya. Dan sifat riya pun dinamakan oleh Imam Ghazali dengan syirik hati. Syirik hati itu jadi kayak apa? Menyekutukan Allah secara tersembunyi. Satu di antara daripada dua bagian syirik. Nah, dua bagian mensekutukan Allah artinya syirik yang samar yaitu riya. Yang kedua syirik jali artinya syirik yang jelas yaitu syirik menyembah berhala. Orang mensekutukan Allah secara tersembunyi samar, di dalam hatinya aja orang riya. Beramal soleh, beribadah, hendak dipandang orang, hendak dilihat orang yang baik. Nah, dan yang dimaksud dengan riya ialah bahwa engkau mencari sembarang penghargaan di hati manusia sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kebesaran. Istilahnya kita bermaksud ibadah, kita bermaksud sholat di dalam hati, bermaksud berpuasa, bermaksud zakat misalnya. Ada tujuan. Sholat misalnya biar dipadahkan min tuha baik. Karena ada min tuha dihiga. Sembahyang aja bujur. Tapi ketika dia sembahyang seorangan, nah, sembahyang di hadapan pemimpin misalnya. Karena sembahyang ini di hadapan bosku nah. Jadi baik-baik kayak aku bersembahyang.
beribadah lebih baik. Tapi ketika ini sendirian, nah itu tolak ukur bagi kita bahwasanya kayak apa, termasuk riyakah ibadah kita ini apakah dalah. Hanya kita yang tahu. Kita beribadah untuk mendapatkan pujian orang lain. Kita beribadah hanya karena takutan. Nah, takutan istilahnya dihukum. Nah, biasanya santri biar ada meninggalkan sholat dihukum misalnya, nah termasuk daripada syirik. Ada ikhlas karena Allah, nah, ada murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama menjelaskan yang namanya syirik ketika orang datang bertamu, datang bertamu kepada kita ke panggilan. Padahal jadwal kita biasanya kita ini melaksanakan sholat sunnah kah, sholat apa. Satu kebaikan kita melaksanakan di hari itu. Sehingga terlepas kali meninggalkan. Jadi kita kerjakan sholat, kita tinggalkan dulu kawan tadi. 4 pamit dulu, nah itu namanya lain syirik lah. Nah, karena dia sudah amaliyah, karena dia istiqamah melaksanakan itu. Karena ada orang lain ya tetap dia sholat. Apabila ia meninggalkan, nah itu termasuk syirik dia. Termasuk daripada riya dia para ulama. Manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula termasuk di dalam istilah hawa nafsu yang diperturutkan, nah, diumpati gitu. Hawa nafsu, orang yang mencintai kedudukan, menghendaki kedudukan, pangkat dan kedudukan di mata manusia. Ini satu penyakit di dalam hati. Karena apabila orang dihinggapi penyakit riya di dalam hati, sulit untuk ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alih itu bang dah. Biar kalau dilihat orang asal ada nyaman beribadah. Biasa seorangan belaluan kayak nang tilat sembahyangnya. Nah jangan. Biasakan untuk kita memperhatikan ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penyakit riya orang yang menjadi binasa, banyak orang yang menjadi binasa. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Seandainya manusia mau memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahwa kebanyakan ilmu yang mereka cari adat yang mereka lakukan. Nah, mereka mencari ilmu tapi adat yang kadang-kadang ditinggalkan. Tidak lain adalah dari sebab dan dorongan untuk menunjukkan kepada orang lain, sedang tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amalnya seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, inna syahidah yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar. Ya Rasulullah bersabda bahwasanya ini orang riya lah, orang riya. Ada seorang yang mati syahid. Inna syahida, sesungguhnya orang yang meninggal dunia dalam membela agama Allah, peperangan. Diperintahkan dengannya di hari kiamat menuju api neraka. Kita masuk neraka ya Allah Ta'ala. Protes, fayaqulu ya Rab istahidtu fi sabilika. Wahai Allah, wahai Tuhanku, bahwasanya aku syahid di jalan membela agamamu. Membela agama engkau ya Allah. Maka Allah pun berfirman kepadanya, bal aratta ayyuqalu fulan suja wa qatila jalika wajilka ajluka. Kada ya Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada itu hamba bahwasanya engkau menghendaki bahwasanya engkau dikatakan orang yang pemberani. Engkau ini orang jagal, engkau ini orang
nang wani dalam peperangan. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala sungguh dikatakan oleh banyak manusia bahwasanya engkau termasuk orang nang pemberani. Itulah nang kau dapat. Di sisi Allah kada dapat pahala sedikit juga pun, karena dia di dalam hatinya ada tujuan selain mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak dicontohkan di dalam bahwasanya ada sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi mendatangi akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atasaddaqu bi sadaqatin, bahwasanya aku bersedekah dengan satu sedekah. Aku bersedekah dengan satu barang, aku bersedekah dengan satu harta. Aku ini bersedekah liwajhillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbu, nah pertama karena Allah, dan yang kedua wa ahabbu ayyuqalu, bahwasanya aku juga pun menyenangi bahwasanya termasuk daripada orang yang dermawan. Biar dipadahkan orang aku ini orang pemberian. Aku ini bersedekah karena Allah taala, dan di dalamnya diambil di samping sedekah karena Allah juga mengharapkan pujian manusia. Biar dipadahkan orangnya orang baik, biar dipadahkan orang yang dermawan. Maka ya Allah Subhanahu wa taala Nabi ini termasuk daripada nang dikatakan bahwasanya riya. Riya di dalamnya ketidakikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin dipuji, ingin dipandang orang lain dermawan, pemberian. Nah, jangankan kayak itu. Jadi hati-hati dalam beribadah kita. Tanamkan niat, sebenar-benarnya niat, jauh daripada riya, jauh daripada hasad. Nah, ini dua daripada penyakit hati yang membinasakan daripada amal kita. Rubba sa'im laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atas. Terkadang ada orang yang berpuasa. Terkadang ada orang yang berpuasa tapi tidak ada daripada puasanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan ju' dan lapar, melainkan haus. Karena puasanya ya keberatan, atau puasanya bukan karena Allah. Orang puasa karena Allah Subhanahu wa taala, ini puasa karena takutan, misalnya dihina orang. Ya puasa biar dipadahkan orang sebagai orang nang pak ibadah, sebagai orang baik. Nah, kada dapat puasa di sisi Allah kecuali lapar dan haus. Rubbakaim laisa lahu min qiyamahi illa ta'ab. Berapa banyak dia ya Rasulullah orang yang beribadah semalaman suntuk. Beribadah ya mulai mengaji, sholat, sunat sampai subuh, tapi kada dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ibadahnya, kecuali hanya lelah dan lapah. Ya, lapah aja. Nah, jadi kita harus membenahi di dalam hati kita. Ketika zahir kita pun ibadah kepada Allah, hati pun hadirkan sebagaimana zahir kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kada bisa berbaringan. Nah, ketika kita sholat misalnya, hati pun sebagaimana sholat. Ketika kita dalam sholat membaca suratul Fatihah, di dalam hati pun membaca suratul Fatihah. Bila kada kawa, dalam hati terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya zahir kita Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Hanya hati, dalam hati juga Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Hadirkan hati sehingga ibadah zahir kita, ibadah batin kita senantiasa mendapatkan najrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan ibadah kita, dengan kita imtisalul awamir,
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan, termasuk daripada orang nang muhsinin, orang nang dikatakan baik, orang nang dimaksud oleh Allah, orang nang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua dulu. Nah, karena minggu yang akan datang kita lanjutkan daripada penyakit hati yang ketiga, sifat ujub, bangga diri. Insyaallah minggu yang akan datang sebagaimana biasa kita membaca selawat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan diberi ilmu yang bermanfaat, diampuni segala dosa, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, diberikan zuriat yang soleh dan solehah, diberikan pasangan soleh dan solehah, dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawa gamamu biwajhil karim wa ala wa syahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman jaman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil raga hawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lakal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin ya Allah ya Allah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallim